Ini adalah tanah yang ekstrim, tempat bumi jatuh ke titik terendahnya. Di mana kota tertua di dunia masih berdiri dan tempat penaklukan, pengasingan, dan pemulangan telah membentuk takdirnya. Di persimpangan tiga benua, tempat ini telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kekaisaran, benturan peradaban, dan ketahanan jutaan orang yang telah menyebutnya sebagai rumah sejak sejarah dimulai. Disinilah berbagai keyakinan lahir, tempat para nabi berjalan, tempat masa lalu terukir di dinding kuno, dan tempat kubah emas menjulang di atas tanah kepercayaan, tanah konflik dan koeksistensi, keindahan dan perjuangan. Transformasi dan harapan. Ini adalah wilayah yang harus Anda pahami dalam hidup Anda. Ini adalah Israel dan Palestina. Yerusalem adalah salah satu kota paling penting dan kompleks di bumi. Lebih dari separuh populasi dunia, 2,3 miliar orang Kristen, hampir 2 miliar Muslim, dan sekitar 15 juta orang Yahudi menganggapnya suci. Setiap keyakinan memiliki ikatan yang dalam dengannya, membentuk sejarahnya melalui pengabdian, ketahanan, dan transformasi. Namanya sering dikaitkan dengan perdamaian, namun, kota ini telah ditaklukkan lebih dari 40 kali selama ribuan tahun. Siklus kehancuran dan kelahiran kembali ini telah membentuk kota yang berbeda dari kota lainnya. Jauh sebelum menjadi tempat suci bagi tiga agama besar, Yerusalem adalah kota para raja. Kisahnya bermula lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Tetapi titik balik terbesarnya terjadi sekitar tahun 1000 SM ketika Raja Daud menjadikannya ibu kota Israel kuno. Putranya, Raja Salomo, membangun kuil pertama di tempat yang sekarang menjadi Bukit Bait Suci, tempat suci yang diyakini menghubungkan surga dan bumi. Namun kedamaian Yerusalem tidak bertahan lama. Pada tahun 586 SM, orang Babilonia menghancurkan kuil tersebut dan mengasingkan orang-orang Yahudi. Berabad-abad kemudian, di bawah kekuasaan Persia, mereka kembali dan membangun kuil kedua, yang bahkan lebih megah daripada yang pertama. Kuil ini menjadi pusat peribadatan orang Yahudi hingga tahun 70 M ketika orang Romawi menumpas pemberontakan orang Yahudi dan meninggalkannya dalam reruntuhan. Yang tersisa hanyalah satu tembok luar, tembok barat. Selama berabad-abad pengasingan, komunitas Yahudi terus kembali ke sini untuk berkabung, berdoa, dan menjaga hubungan yang tak terputus dengan tempat suci ini. Orang luar menyebutnya tembok pertapa. Namun bagi orang Yahudi, tembok itu menjadi simbol ketangguhan. Saat ini, tembok itu tetap menjadi situs tersuci bagi agama Yahudi, tempat para penyembah menempelkan tangan mereka ke batu-batu kuno, menyelipkan doa ke celah-celahnya. Sebuah bukti yang tenang namun kuat tentang kelangsungan hidup dan iman. Di bawah kota, terowongan tembok barat mengungkap lorong-lorong tersembunyi dan peninggalan kuil yang hilang, terkubur namun tidak pernah terhapus dari sejarah. Pada abad pertama Masehi,
Yerusalem berada di bawah kekuasaan Romawi dan kota itu dipenuhi ketegangan. Banyak orang menunggu seorang pemimpin untuk membawa harapan. Di antara mereka adalah Yesus dari Nazaret, yang mengajarkan tentang kasih, iman, dan cara hidup yang lebih baik. Pesannya menyebar dengan cepat, tetapi juga menimbulkan musuh. Dia ditangkap, dijatuhi hukuman mati, dan dipaksa memikul salibnya di jalanan. Saat ini, jalan ini disebut Via Dolorosa. Jalan penuh kesedihan dan jutaan orang menjalaninya untuk mengenang perjalanannya. Jalannya berakhir di Golgota tempat dia disalibkan. 3 hari kemudian, para pengikutnya percaya bahwa dia telah hidup kembali. Momen yang mengubah sejarah. Tempat di mana ia disalibkan dan dikuburkan kini menjadi gereja Sevilla Suci, situs terpenting dalam agama Kristen. Di dalam, udara berbau dupa, cahaya lilin berkedip-kedip di atas batu tua, dan para pengunjung berlutut di batu pengurapan tempat tubuhnya dipersiapkan untuk dimakamkan. Di bawah kubah besar terdapat makam kosong, ruang bercahaya yang telah menjadi tanda keimanan selama berabad-abad. Tidak jauh dari Gunung Zion terdapat ruang atas tempat Yesus dikatakan telah berbagi makanan terakhirnya dengan para pengikut terdekatnya. Itu adalah ruang yang sederhana, tetapi apa yang terjadi di sana membentuk sejarah. Pada tahun 638 M, pasukan Muslim memasuki Yerusalem, menambahkan dimensi sakral lain pada sejarah kota itu. Menurut tradisi, Nabi Muhammad dibawa dari Mekah ke Yerusalem dalam perjalanan malam yang ajaib. Dan dari sebuah batu di Gunung Bait Suci, ia naik ke surga. Untuk menghormati momen ini, para penguasa Muslim membangun salah satu tempat suci paling menakjubkan di dunia, Kubah Baru. Kubah emasnya berkilau seperti mercusuar surgawi di atas kota tua. Di jantungnya terdapat batu fondasi yang diyakini sebagai tempat kenaikan Nabi Muhammad. Di sampingnya berdiri Masjid Al-Aqsa, tempat tersuci ketiga bagi umat Islam. Sebelum Mekah, Yerusalem merupakan arah pertama bagi umat Islam untuk beribadah, yang semakin memperkuat perannya sebagai landasan spiritual keimanan. Selama berabad-abad penaklukan dan perubahan, para penguasa Islam menjaga warisan kota tersebut, memastikan bahwa Yerusalem tetap menjadi persimpangan agama dan budaya tempat berbagai agama dan sejarah saling terkait. Saat ini, kota tua Yerusalem merupakan labirin keimanan, terbagi menjadi 4 bagian, Yahudi, Kristen, Muslim, dan Armenia, yang masing-masing melestarikan warisan yang berbeda. Bagian Yahudi menaungi tembok barat tempat doa bergema sepanjang waktu. Bagian Kristen berpusat di sekitar gereja Sevilla Suci, tempat langkah kaki menelusuri jalan pengabdian. Bagian Muslim merupakan rumah bagi kubah batu dan Masjid Al-Aqsa, tempat panggilan untuk salat berkumandang di atas atap-atap kuno. Bagian Armenia, meskipun lebih kecil, merupakan salah satu komunitas Kristen tertua di dunia. Di jantungnya berdiri Menara Daud. Dibangun di atas benteng yang pertama kali didirikan oleh kaum Hasminian dan kemudian diperkuat oleh Raja Herodes. Selama berabad-abad, benteng ini diduduki dan dimodifikasi oleh bangsa Romawi, kemudian dibangun kembali dan digunakan kembali oleh tentara Salib dan Ottoman.
Naiki benteng kunonya dan cakrawala Yerusalem terbentang. Permadani kubah, minaret, dan sejarah yang diukir di batu. Di balik tembok kota tua, Bukit Zaitun menjulang di atas Yerusalem. Suci bagi agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Selama lebih dari 3.000 tahun, tempat ini telah berfungsi sebagai tempat pemakaman orang Yahudi. Makamnya menghadap kota untuk mengantisipasi kedatangan Mesias. Bagi umat Kristen, tempat ini menjadi latar momen-momen penting dalam kehidupan Yesus. Taman Getsemani, tempat ia berdoa sebelum penangkapannya, pohon-pohon zaitun yang menjulang tinggi berdiri sebagai saksi bisu. Gereja segala bangsa, yang dinamai menurut 12 negara yang membantu membangunnya. Dan kapel kenaikan menandai tempat-tempat refleksi dan iman. Tradisi Islam juga menghormati Bukit Zaitun dengan beberapa kepercayaan yang mengaitkannya dengan peristiwa hari kiamat. Menurut ajaran Islam yang lebih luas, sebuah jembatan akan memisahkan orang benar dari yang jatuh, yang akan menuntun orang beriman ke surga. Dari puncaknya, Yerusalem membentang di hadapan Anda, kota emas, batu, dan roh, tempat sejarah berhembus di setiap sudutnya. Pada abad ke-20, Yerusalem menjadi titik fokus pertikaian geopolitik modern. Pendirian negara Israel pada tahun 1948 memperparah perselisihan mengenai status kota tersebut. Dan saat ini, Yerusalem tetap menjadi pusat identitas nasional dan budaya bagi orang Israel dan Palestina. Banyak orang Yahudi percaya bahwa kuil ketiga suatu hari nanti akan berdiri di Bukit Bait Suci. Sementara bagi umat Islam, ini sudah menjadi salah satu tempat tersuci dalam Islam. Namun, Yerusalem juga merupakan kota kenangan dan pembaruan. Di sebelah barat, Yad Vashem berdiri sebagai pengingat yang gamblang akan bab-bab tergelap dalam sejarah, yang melestarikan kenangan 6 juta orang Yahudi yang hilang dalam Holocaust. Sebaliknya, pasar Mahani Yehuda penuh dengan kehidupan. Aroma roti yang baru dipanggang dan rempah-rempah menjadi panggilan para pedagang. Dengungan penduduk lokal dan pengunjung. Ini adalah tempat di mana tradisi berusia berabad-abad bertemu dengan budaya modern. Sebuah bukti bahwa kota ini tidak pernah berhenti bergerak maju meskipun memiliki masa lalu. Sebelum kita menuju destinasi berikutnya untuk menjelajahi keajaiban yang tersebar di padang gurun, mari kita singgah sebentar di sebelah selatan Yerusalem, Bethlehem. Dikenal karena makna Alkitabiahnya yang dalam, tempat ini adalah tempat kelahiran Raja Daud. Dan menurut Alkitab Ibrani, seorang penguasa masa depan dinubuatkan akan datang dari kota ini, yang diyakini umat Kristen mengacu pada Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bethlehem adalah rumah bagi salah satu situs paling suci dalam agama Kristen, Gereja Kelahiran. Awalnya dibangun pada abad keempat oleh Kaisar Konstantinus, gereja kuno ini menandai situs tradisional kelahiran Kristus, di mana bintang perak di bawah altar melambangkan peristiwa penting ini. Namun, Bethlehem bukan hanya tentang masa lalu. Warisan Palestina di sana berkembang melalui kerajinan tradisional seperti ukiran kayu zaitun yang rumit dan sulaman jahitan tangan. Namun,
Kota ini juga menceritakan kisah yang lebih modern. Tembok Bethlehem telah menjadi kanvas yang tak terduga untuk seni jalanan politik yang mencerminkan identitas modern kota tersebut. Grafiti, termasuk karya Banksy, telah mengubah tembok tersebut menjadi kanvas perlawanan dan ekspresi yang mencolok. Gurun Yudea adalah tempat yang sangat kontras, tandus tetapi kaya akan sejarah, keras tetapi sangat spiritual. Selama ribuan tahun, tempat ini telah menjadi tempat perlindungan bagi para nabi, pemberontak, dan biarawan. Peradaban telah bangkit dan runtuh di tepiannya, dan mereka yang memasukinya seringkali melakukannya untuk mencari kelangsungan hidup, pengasingan, atau pencerahan spiritual. Padang gurun yang luas ini membentang dari perbukitan Yudea hingga Laut Mati adalah tempat beberapa momen paling menentukan dalam sejarah terungkap. Di tepi gurun terdapat Yericho, salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni. Kota ini telah berdiri selama lebih dari 10.000 tahun, menjadikannya salah satu permukiman perkotaan paling awal milik manusia. Tembok kunonya, yang dibangun sekitar 8.000 tahun yang lalu, termasuk di antara benteng tertua yang diketahui, meskipun tujuan sebenarnya masih menjadi misteri. Namun, Yericho tidak hanya tua, tetapi juga legendaris. Menurut Alkitab, tembok-temboknya runtuh saat ditiup trompet Yosua, yang menandai penaklukan Kanaan oleh bangsa Israel. Di sanalah Yesus menyembuhkan orang buta dan bertemu Zakius, pemungut cukai. Bagaimana kota setua ini bisa bertahan di padang gurun? Itulah paradoks pohon palem. Yericho tumbuh subur sebagai oasis yang menentang lanskap gersang. Mata air bawah tanah dan irigasi yang cerdik telah menopang kebun kurma yang subur selama ribuan tahun, memastikan kehidupan tumbuh subur di tempat yang tidak seharusnya. Jauh di dalam gurun Yudea terdapat Qumran, tempat salah satu penemuan arkeologi terbesar abad ke-20 dibuat. Gulungan Laut Mati. Naskah kuno berusia lebih dari 2000 tahun ini disembunyikan dalam kendi tanah liat di dalam gua Qumran dan tetap tidak tersentuh hingga ditemukan pada tahun 1940-an. Gulungan tersebut diyakini ditulis oleh kaum Esseni, sekte Yahudi yang tinggal di padang pasir. Di dalamnya terdapat teks-teks Alkitab, himne, dan nubuat yang melestarikan beberapa versi Alkitab Ibrani tertua yang diketahui. Hal ini menjadikannya sebagai jendela penting untuk melihat Yudaisme kuno sebelum munculnya agama Kristen. Namun, mengapa semuanya disembunyikan? Sebagian orang percaya bahwa semuanya dilindungi dari kehancuran Romawi, sementara yang lain berpendapat bahwa kaum Esseni melihat datangnya kiamat. Alasan sebenarnya masih menjadi misteri, dan para cendekiawan terus memperdebatkannya hingga saat ini. Jauh di atas gurun, di dataran tinggi yang menjulang tinggi, berdiri Mesada, sebuah benteng kekuatan, pengorbanan, dan ketahanan.
Dibangun oleh Herodes Agung pada tahun 37 hingga 4 SM sebagai benteng pertahanan gurun yang mewah. Itu adalah prestasi teknik yang keras, luar biasa. Benteng itu memiliki gudang yang penuh dengan persediaan, sistem air yang canggih, dan bahkan pemandian bergaya Romawi. Namun, Masada dikenang bukan karena kemegahannya, tetapi karena perlawanan terakhirnya yang tragis pada tahun 73 M saat pemberontakan Yahudi melawan Roma runtuh. Hampir 1000 pemberontak dan keluarga mereka mencari perlindungan di benteng tersebut, menjadikannya benteng terakhir mereka melawan Kekaisaran Romawi. Di bawah mereka, tentara Romawi mengepung Masada, menutup semua jalan keluar. Selama beberapa bulan, para pembela hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ribuan tentara Romawi membangun jalan pengepungan yang sangat besar, yang semakin mendekati tembok mereka setiap harinya. Ketika jelas bahwa kekalahan tidak dapat dihindari, para pemberontak membuat keputusan yang memilukan. Daripada ditangkap dan diperbudak, mereka memilih untuk mati dengan cara mereka sendiri. Mereka membakar barang-barang mereka dan bunuh diri, sehingga hanya menyisakan beberapa orang yang selamat untuk menceritakan kisah mereka. Sisa-sisa jalan pengepungan dan perkemahan Romawi masih membekas di lanskap tersebut, sebuah pengingat yang menghantui akan pertempuran terakhir itu. Selama beberapa dekade, para rekrutan baru tentara Israel mengambil sumpah di puncak dataran tinggi ini, memandang Masada sebagai simbol ketahanan dan tekad. Di luar perjuangan kekaisaran dan perang, gurun ini juga telah menjadi tempat iman dan kesunyian. Dibangun di tebing lembah Kidron, biara Marsaba telah berdiri selama lebih dari 1500 tahun, menjadikannya salah satu biara tertua yang terus dihuni di dunia. Didirikan pada tahun 483 M oleh Set Sabas Marsaba. Biara ini menjadi pusat monastisisme Kristen yang memengaruhi tradisi ortodoks di seluruh wilayah. Bahkan hingga saat ini, biara ini tetap mempertahankan adat istiadat keagamaan yang ketat. Hanya pengunjung pria yang diizinkan masuk, sementara wanita harus melihatnya dari menara yang telah ditentukan. Para biarawan yang tinggal di sini mendedikasikan hidup mereka untuk berdoa, berdiam diri, dan menyendiri, mencerminkan semangat mereka yang pernah mencari perlindungan di gurun Yudea. Beberapa tempat menantang gagasan tentang bertahan hidup, dan gurun Ngef serta Laut Mati adalah beberapa di antaranya. Tanah luas yang tak kenal ampun ini mungkin tampak tidak ramah, tetapi telah menjadi rumah bagi peradaban yang berkembang pesat melawan segala rintangan. Dari pedagang Nabotayan hingga penambang Mesir, dari peziarah Bizantium hingga penjelajah modern, bertahan hidup di sini selalu menuntut kecerdikan. Kisah-kisah mereka tertulis di reruntuhan kota-kota yang terlupakan, terukir di ngarai, dan tercermin di perairan Laut Mati yang tenang. Pada kedalaman 430 meter di bawah permukaan laut, Laut Mati adalah titik terendah di bumi.
Meskipun namanya danau, danau ini sebenarnya bukanlah laut, melainkan danau air asin. Airnya 10 kali lebih asin daripada lautan, sehingga mustahil untuk ditinggali makhluk hidup. Namun, kadar garam yang sama telah menjadikannya tempat penyembuhan, keajaiban, dan legenda selama ribuan tahun. Bangsa Mesir kuno menghargai mineralnya untuk mumifikasi, dan Cleopatra dikatakan telah mendapatkan hak eksklusif atas garam dan lumpurnya untuk perawatan kecantikannya. Bahkan Raja Herodes membangun istana mewah di sepanjang pantainya, untuk mengakui pentingnya danau ini. Saat ini Anda masih dapat datang untuk merasakan lumpur hitam terapetik dan air kaya garam yang mengapung dengan mudah di hamparannya yang berkilauan dan surrealis. Namun, Laut Mati menghilang karena pengalihan air dan perubahan iklim. Laut ini menyusut lebih dari 1 meter per tahun, meninggalkan lubang-lubang menganga yang menelan jalan dan bangunan. Dalam beberapa dekade, Laut Mati mungkin tidak dapat dikenali lagi, tetapi untuk saat ini, Laut Mati tetap menjadi keajaiban yang unik, sebuah oase dunia lain tempat hukum alam tampaknya tunduk. Tersebar di gurun Negev adalah sisa-sisa peradaban kuno yang menentang iklim yang keras. Di antaranya adalah Tel Shifter, kota pertanian yang dulunya berkembang pesat yang dibangun oleh suku Nabotayan, orang-orang yang sama yang membangun Petra. Meskipun gurun tidak memiliki sungai, suku Nabotayan menguasai pengumpulan air menggunakan saluran dan sistem batu untuk menangkap setiap tetes hujan. Sebuah sistem bertahan hidup yang cerdik yang memungkinkan kota-kota mereka berkembang. Shifter kemudian menjadi situs ziarah Kristen Bizantium dengan gereja-gereja megah yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Namun, karena alasan yang masih diperdebatkan oleh para sejarawan, kota itu akhirnya ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja di gurun. Saat ini, reruntuhannya yang terawat baik membisikkan kisah-kisah tentang ketahanan. Dan Shifter tidak sendirian. Suku Nabatan membangun jaringan perdagangan gurun yang luas dengan permukiman seperti Afdat yang menopang kehidupan di lanskap yang tak kenal ampun. Stop buang $200 per bulan cuma buat bayar ChatGPT. Padahal cukup pakai AI dari Singapura ini. Dengan permukiman seperti Afdat yang menopang kehidupan di lanskap yang tak kenal ampun. Teknik pengumpulan air mereka yang canggih, yang dikembangkan lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetap menjadi bukti kecerdikan manusia dalam menghadapi rintangan yang mustahil. Lebih jauh ke selatan, gurun mengungkap salah satu misteri geologis terbesarnya. Mes Ramen, kawah erosi sepanjang 40 km. Tidak seperti kawah gunung berapi atau kawah tumbukan, Magtes Ramen adalah magtish, bentuk daratan langka yang sebagian besar ditemukan di Negev dan Sinai. Jutaan tahun yang lalu, daratan ini tertutup oleh Laut Purba. Seiring waktu, air dan angin membentuk lanskap menjadi sesuatu yang hampir asing. Tebing-tebing yang menjulang tinggi, formasi batu pasir bergaris,
dan puncak-puncak yang bergerigi kini membentang di cakrawala. Kapsul waktu alami yang mengungkap lapisan-lapisan masa lalu bumi yang kuno. Selama berabad-abad, hanya pengembara dan pedagang yang melintasi tanah yang kejam ini. Kini, mereka yang menjelajah ke sini menemukan dunia dengan cakrawala yang tak berujung, langit yang dipenuhi bintang, dan keheningan yang begitu mendalam hingga terasa hampir sakral. Gurun negatif terasa kuno, tetapi Taman Timna menceritakan kisah yang lebih tua, kisah yang berasal dari lebih dari 3.000 tahun yang lalu pada zaman Fir'aun Mesir. Di sini, formasi batuan aneh menjulang dari dasar gurun. Pilar-pilar Solomon, kolom-kolom batu pasir raksasa, menjulang di atas lembah, terpahat oleh erosi angin dan air selama ribuan tahun. Namun, di bawah permukaannya terdapat sesuatu yang lebih berharga, tembaga. Timna merupakan salah satu tempat pertama di bumi tempat manusia menambang dan melebur tembaga sejak 5.000 tahun lalu. Bangsa Mesir mengoperasikan tambang di sini, meninggalkan prasasti hieroglif dan reruntuhan kuil yang didedikasikan untuk Hathor, Dewi Pertambangan. Saat ini, Timna menjadi tempat bertemunya geologi dan arkeologi. Sekilas tentang masa lalu bumi dan kecerdikan peradaban kuno. Tempat Gurun Negee bertemu dengan laut, ya, laut yang sebenarnya. Islet berdiri sebagai gerbang antara Afrika dan Asia. Pelabuhannya dulunya merupakan persimpangan jalur perdagangan kuno yang membentang hingga Eropa. Pusat penting di jalur dupa, di sanalah rempah-rempah dan parfum mengalir di antara berbagai kerajaan. Dan menurut tradisi Alkitab, armada Raja Salomo mungkin telah berlayar dari pantai ini. Namun, Isat lebih dari sekadar sejarah. Ini adalah tontonan alam. Laut Merah mempesona dengan terumbu karang yang semarak, lumba-lumba yang lucu, dan kehidupan laut yang langka, menjadikannya tujuan menyelam kelas dunia. Di salah satu wilayah terkering di bumi, terumbu karang ini bertahan, menawarkan wawasan bagi para ilmuwan untuk melindungi ekosistem laut global. Laut Galilea, danau air tawar terbesar di Israel, memiliki makna historis dan spiritual yang sangat besar. Danau ini dialiri oleh sungai Yordan dan dikelilingi oleh perbukitan yang telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan berbagai kerajaan, mulai dari Israel hingga Bizantium dan Ottoman. Disinilah Yesus berjalan di atas air, menenangkan badai, dan memanggil para pengikutnya, mengubah desa-desa nelayan sederhana menjadi fondasi sebuah gerakan. Di pantai utaranya terletak Kapernium, yang disebut sebagai kota Yesus. Di sini ia mengajar di sinagoge, menyembuhkan orang sakit, dan mengumpulkan para pengikut seperti Petrus dan Andreas. Reruntuhan sinagoge berusia 4 abad yang dibangun di atas fondasi Basel yang lebih tua berdiri sebagai bukti peran kota itu dalam kekristenan awal. Menjulang di atas pantai barat danau, Gunung Arbel menawarkan pemandangan luas sejarah Alkitab, tetapi tebingnya menyembunyikan masa lalu yang lebih kelam. Pada abad pertama SM,
Para pemberontak dan pemberontak Yahudi mencari perlindungan di gua-guanya, melawan pasukan Herodes Agung, hanya untuk diusir secara brutal. Kini, puncaknya berdiri sebagai pengingat bisu akan perjuangan dan kelangsungan hidup. Di seberang danau, Gunung Tabor menandai lokasi transfigurasi tempat Yesus, menurut Injil, mengungkapkan sifat ilahinya kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Gereja Transfigurasi yang dibangun di atas fondasi Bizantin dan tentara salib mengabadikan mosaik momen surgawi ini. Dari puncaknya, pemandangan membentang melintasi lembah Yordan di Golden Hay, sebuah latar yang sama menakjubkannya dengan peristiwa itu sendiri. Jika sejarah memiliki persimpangan penaklukan, itu adalah Megiddo. Terletak strategis di Israel Utara, kota kuno ini mengendalikan Via Marus, jalur perdagangan penting yang menghubungkan Mesir dan Mesopotamia. Selama lebih dari 4.000 tahun, kota ini menjadi salah satu tempat yang paling diperebutkan dalam sejarah. Siapapun yang memerintah Megiddo mengendalikan perdagangan dan kekuasaan. Dari pengepungan legendaris Firaun Thutmose III pada tahun 1468 SM hingga pertempuran yang dilancarkan oleh bangsa Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi, berbagai kerajaan saling berebut kekuasaan atas tanah ini. Bahkan Raja Salomo membentenginya, dan dalam Perang Dunia Pertama, pasukan Inggris mengamankan kemenangan telak di sini. Namun, warisan Megiddo melampaui sejarah. Warisan itu bahkan sampai ke nubuat. Kitab Wahyu menyebut Megiddo sebagai tempat berkumpulnya pasukan Armageddon, pertempuran yang akan menentukan akhir zaman. Saat ini, Taman Nasional Megiddo mengungkap 20 lapisan peradaban dengan sisa-sisa gerbang kuno, kandang kuda, dan sistem air bawah tanah yang mengesankan. Berdiri di puncaknya, menatap lembah Jezreel, mudah untuk melihat mengapa pasukan bertempur untuk tanah ini dan mengapa Megiddo tetap menjadi tempat yang melegenda. Beberapa kota dibentuk oleh sejarah, yang lain oleh ambisi. Di sepanjang pantai Mediterania, kekuatan-kekuatan ini bertemu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Raja Herodes Agung memimpikannya sebuah kota yang akan menyaingi kota terbesar di Kekaisaran. Ia membangun Kaesaria, sebuah keajaiban teknik Romawi, lengkap dengan pelabuhan laut dalam, amfiteater, batus, dan istana yang menghadap ke laut. Kota itu penuh dengan kekuatan dan ambisi. Gubernur Romawi memerintah Yudea dari sini, termasuk Pontius Pilatus, yang namanya ditemukan tertulis di sebuah batu di reruntuhan. Hipodrom Agung, tempat kereta perang pernah bergemuruh di atas pasir, masih berdiri, menggemakan energi masa lalu. Namun, ambisi terbesar pun tidak bertahan selamanya. Selama berabad-abad, Caesarea ditaklukkan oleh bangsa Persia, Bizantium, tentara salib, dan Mamluk hingga kota itu ditinggalkan dan terkubur oleh waktu dan pasir. Kini, kota itu menjadi situs arkeologi yang menakjubkan, tempat ombak menghantam reruntuhan kekaisaran yang pernah berusaha menguasai dunia.
Meskipun Caesarea tidak bertahan lama, Java tidak pernah menghilang. Sebagai salah satu pelabuhan tertua di dunia, Java selalu menjadi kota tempat mitos dan sejarah saling terkait. Menurut tradisi Alkitab, tempat ini merupakan titik keberangkatan Yunus sebelum ditelan ikan besar. Tempat ini juga menjadi persimpangan jalan bagi bangsa Fenisia, Mesir, dan Romawi selama berabad-abad. Napoleon menyerbu kota ini pada tahun 1799 dalam salah satu momen paling terkenal dalam kampanye Timur Tengahnya. Seiring berjalannya waktu, kota ini menjadi tempat pertemuan budaya Arab dan Yahudi, tempat masjid, gereja, dan sinagoge berdiri berdampingan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gelombang imigran Yahudi tiba melalui pelabuhan Jafar, yang membentuk masa depan wilayah tersebut. Pada saat Israel didirikan pada tahun 1948, Java telah berubah dari kota yang didominasi orang Arab menjadi tempat dengan identitas yang berubah-ubah. Sejarahnya saling terkait dengan kelahiran negara modern. Saat ini, gang-gang Jafar yang ramai, menara jam kuno, dan pasar yang dipenuhi seniman memadukan sejarah dengan energi kota modern. Kota yang tumbuh darinya, Tel Aviv. Lebih dari seabad yang lalu, kota ini hanyalah bukit pasir. Kini, kota ini menjadi kota metropolitan global dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di atas bangunan bergaya rumah busur, yang membuatnya mendapat pengakuan UNESCO sebagai kota putih. Di sepanjang pantai Mediterania, peselancar dan orang yang berjemur berbagi garis pantai dengan trotoar kayu yang ramai dan kafe luar ruangan yang ramai. Tel Aviv adalah tempat sejarah bertemu dengan inovasi, dari jalanan kuno yang menawan di NTDC hingga pusat perusahaan rintisan berteknologi tinggi di Silicon Valley. Ini adalah kota yang tidak pernah tidur, dikenal dengan kehidupan malamnya yang semarak, kuliner kelas dunia, dan kancah kreatif yang mutakhir. Pasar Karmel dan Leavinsky yang ramai menyajikan cita rasa dari seluruh wilayah, sementara budaya makanan vegan yang berkembang pesat telah menjadikannya tempat makan yang populer di seluruh dunia. Namun, Tel Aviv lebih dari sekadar bisnis dan teknologi. Ini adalah kota keberagaman dan ekspresi diri. Di wilayah yang sering dikenal dengan konservatismenya, mungkin Anda akan terkejut mengetahui bahwa Tel Aviv sering disebut sebagai ibu kota kaum gay di Timur Tengah. Kota ini merupakan rumah bagi salah satu komunitas LGBTQ paling terbuka dan bersemangat di dunia dengan perayaan kebanggaan yang menyaingi beberapa komunitas terbesar di dunia, termasuk Amsterdam. Dan jika Anda belum tahu, Israel dianggap sebagai negara paling ramah LGBTQ di Timur Tengah dengan perlindungan hukum dan penerimaan sosial yang jauh lebih baik daripada negara-negara tetangga. Seni jalanan memenuhi seluruh lingkungan. Festival memenuhi kalendernya, dan energi di sini sangat kuat. Ini adalah kota tempat masa lalu tidak pernah dilupakan, tetapi masa depan terus ditulis ulang. Tanah ini telah diperebutkan selama ribuan tahun. Namun, beberapa kota menceritakan kisah yang berbeda, bukan hanya tentang penaklukan, tetapi juga tentang ketahanan dan koeksistensi.
Dulunya merupakan pintu gerbang ke Tanah Suci, Akko telah menjadi kota para pejuang, pedagang, dan penakluk selama ribuan tahun. Dari bangsa Fenisia hingga tentara salib, Mamluk, dan Ottoman, setiap kekaisaran meninggalkan jejaknya. Setelah Yerusalem jatuh pada tahun 1187, Akko menjadi pusat kekuasaan tentara salib. Tembok-temboknya yang kokoh dan terowongan bawah tanahnya menjaga pelabuhan yang ramai yang dipenuhi oleh tentara dan peziarah. Selama lebih dari seabad, kota ini menjadi benteng pertahanan utama terakhir tentara salib hingga pasukan Mamluk menyerbu kota tersebut pada tahun 1291, yang mengakhiri kekuasaan Kristen di daratan utama. Namun, sementara kota-kota tentara salib lainnya memudar, Akko justru berkembang pesat. Di bawah kekuasaan Mamluk dan kemudian Ottoman, pelabuhannya tetap penting, tempat pertemuan berbagai budaya, tempat komunitas Arab dan Yahudi hidup berdampingan. Saat ini, Akko berdiri sebagai salah satu kota abad pertengahan yang paling terawat di dunia. Jelajahi jalan-jalan kunonya, jelajahi terowongan-terowongan tersembunyi, dan telusuri benteng-bentengnya yang menjulang tinggi, tempat sejarah masih berbisik melalui bebatuan dan laut. Di sebelah utara Akko, di lereng Gunung Karmel, terletak Hifur, sebuah kota yang tidak seperti kota-kota lain di wilayah tersebut. Sementara sejarah telah membentuk seluruh Israel, Hifur menonjol karena koeksistensinya, tempat orang-orang Yahudi, Kristen, Muslim, Druze, dan Bahai hidup dan bekerja berdampingan, terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pusat pergerakan dan kemajuan, pelabuhan Hifur telah lama menjadi pintu gerbang perdagangan dan gagasan yang membentuk ekonomi dan budayanya. Universitas dan industri teknologinya mendorong inovasi, sementara makanan, musik, dan seninya mencerminkan migrasi dan pertukaran selama berabad-abad. Bahkan sepotong falafel atau hummus membawa cita rasa tradisi bersama. Namun, di balik energi modernnya, Hifur adalah rumah bagi beberapa tradisi spiritual tertua Israel. Di perbukitan di atas, desa-desa Druze menawarkan pandangan langka ke salah satu komunitas paling misterius di Timur Tengah yang merupakan orang-orang yang telah menjaga keyakinan mereka selama berabad-abad. Dan kemudian menjulang di atas itu semua adalah situs Hifur yang paling menakjubkan, Taman Bahai, situs warisan dunia UNESCO. Mengalir menuruni lereng Gunung Karmel seperti tangga hijau menuju Mediterania. Tempat suci ini lebih dari sekadar tempat yang indah. Ini adalah pusat dunia dari kepercayaan Bahai. Salah satu agama termuda di dunia dan hadir di hampir setiap negara. Didirikan di Persia abad ke-19, kepercayaan Baja mengajarkan persatuan, perdamaian, dan hubungan spiritual seluruh umat manusia. Seorang nabi Persia yang diasingkan dan dipenjara di sini meletakkan dasar bagi ajarannya. Saat ini, Hifur berdiri sebagai jantung keyakinannya, rumah bagi tempat suci yang paling suci. Terbuka untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, atau jenis kelamin, tempat ini tetap menjadi simbol inklusivitas dan harmoni yang kuat.
Kisah Heifer bukan hanya tentang masa lalu, atau hanya tentang masa kini. Ini adalah gambaran sekilas tentang apa yang mungkin terjadi ketika budaya, tradisi, dan gagasan tidak hanya hidup berdampingan, tetapi tumbuh bersama. Dan itu mengakhiri perjalanan kita melalui Israel dan wilayah Palestina. Dari situs suci hingga lanskap yang menakjubkan, dari tradisi kuno hingga visi modern, tanah ini adalah persimpangan sejarah dan keyakinan. Sama seperti tempat ini telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kekaisaran, tempat ini tetap menjadi tempat transformasi, ketahanan, dan kedalaman budaya. Tanah ini lebih dari sekadar garis-garis pada peta. Kisahnya masih ditulis dan penduduknya terus membentuk masa depannya. Ini adalah Israel dan Palestina.